Baik, jadi di audisi sampai dengan grand final. Tentunya di sini udah ada kedatangan narasumber kita yang Kalau diceritain dari awal mungkin panjang. dalam proses pengumpulan berarti gimana nih Pi? Hal apa yang jadi challenging Bu? 30 orang itu Nyi Makuy, nyarita jeung Moka Ciamis. Oke, itu sama proses karantina. Terus berarti kan kita setelah karantina langsung hari besoknya itu hari terakhir, hari ketiga ya dalam karantina itu malamnya kita grand final. Persiapan apa dari Devi dalam menghadapi grand final yang wah gitu kan? Mewah banget ya, Bah ya. Mewah banget ya. yang viral itu ya. Pi, Iya emang viral kan, kita viral. viral. Mainannya viral. Ya, kita yang bilang ya, Pi. Viralnya dalam arti positif. Positif, betul. Karena bagus ya, Pi ya. Kalau untuk ditanya persiapan ya, Bah ya. Kalau untuk grand final tentunya hektik banget sih. Itu waktu aku sekamar sama Dina sama Ambu kan. Kita tuh bener-bener yang kayak ini kayak kan ngambil barang ya Iya. untuk dibawa ke tempat grand final yang kebetulan itu namanya di Islamic Center. Kita tuh bawa barang gitu. Pas sebelumnya itu kan kita udah kunjungan ke Pedagas. pedagas. Waktu itu juga sebelum grand final tuh kegiatan kita tuh emang padat ya. Padat Pak, banget jadi ya, nggak betul. langsung Nggak ada kesempatan kita buat terbahan main HP. main Instagram, scroll TikTok dan segala macam itu nggak keburu. Nggak ada. Sumpah. Terus juga pas hari grand finalnya ya Pi, aku sih nggak ada kata lain selain ikutin aja alurnya gitu. Asik. Aku nggak mikirin gimana tapi deg-degan sih ada ya, soalnya kan ini pertama kali jadi Bener. deg-degan banget gitu. Oke, itu perasaan menuju proses grand final. Sebelum kita lanjut ke grand final, tentunya kita juga acara podcast Sweet Mocha ini disupport sama UMKM dari Kabupaten Ciamis ya. Ore. Di sini yang pertama ada pangsit karos, betul? Betul. Dari Burlong ya, Lembur Balong, Kecamatan Ciamis. Juga di sini juga ada satu lagi UMKM Jengni, betul ya? Dari mana teh? Dari Bangun Harja Cisaga. Dari Bangun Harja Cisaga. Jengni itu jengkol teri kacang papi. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman yang nonton podcast nih mau makan sama nasi anget terus pakai jengkol teri kacang, aduh. Malah kebayangin dah. Cocok banget buat berbuka puasa. Ini juga ada cemilannya. Jadi kita Mojang Jejaka Kabupaten Ciamis 2022 ini juga sangat support untuk UMKM Kabupaten Ciamis gitu. Oke, back to topic, kita bahas lagi terkait dengan proses grand final. Tadi dari Teh Devi ya, itu proses persiapan menuju grand final. Dari Papi, Pi, ada nggak Pi proses persiapan menuju grand final? Tapi kayaknya kelihatan dulu itu. Papi boleh cerita Pi gimana Pi menuju proses grand final Papi? Siapa nih yang menuju grand finalnya? Dari Papi, dari Papi. Kalau aku mah gak ada yang bisa diceritain banyak kayaknya. Kenapa tuh, Bi? Terlalu tepar ya waktu itu teman-teman. Sangat hektik banget. Kalau pada saat grand final itu sebetulnya udah termasuk yang reg-reg di awal sih sebetulnya, karena memang panitia ini cukup bekerja keras. Jadi begitu saya datang pada saat kalian JR itu udah reg-reg semuanya, nggak ada yang dikhawatirkan. Biasanya justru masa-masa genting menjelang grand final itu kan suka ada yang ke-skip tuh, ada yang kelewat ini kurang. Nah begitu lihat dari awal depan loading dekorasi barang, lighting segala rupa, terus kalian mulai drank. Karena yang pertama kita lihat itu justru bukan pada saat malam grand finalnya drank, justru pada saat JR-nya itu yang pertama. Itu kayak first impression kita, looknya itu gimana sih, si panggung itu sebesar apa gitu. Pas dilihat memang ya lagi-lagi 2022 ini mungkin bisa mecahin rekornya 2020, jadi termasuk yang mungkin di Ciamis terbesar mungkin ya untuk acara grand final ya. Sekelas pemilihan seperti ini gitu, dengan tema yang cukup luar biasa. Merinding, ini masih merinding. Ya, teman-teman finalis mungkin merinding karena Melihat, baru pertama kali. Iya, pertama kali pas kita lihat aja yang jadi panitia merinding karena memang ternyata ada level
upgrade-nya tuh Iya. Kelihatannya naik gitu. Papi kan Iya. dari tahun sebelum-sebelumnya udah. Betul ya, itu mungkin rezeki juga buat teman-teman panitia, terus banyak sponsorship yang orang-orang baik yang mendukung teman-teman dari Paguyuban yang bisa menyelenggarakan Grand Final semoga itu gitu, Pak. Mungkin kalau teman-teman nggak bisa dari awal depan ya, kalau kita tanya penonton dari awal masuk itu udah vibe-nya itu udah Beda ya. sangat beda banget gitu. Jadi Masih ngebayang. Masih ya, jadi pas acara selesai dengan rundown yang tepat waktu, tidak ada satupun yang meleset sama sekali, itu termasuk yang tak 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 gitu. Jadi nggak ada yang miss, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang ditambahin gitu. Ya alhamdulillah ini berjalan lancar. Kemudian kalau teman-teman lihat cuplikan juga tamu daerahnya enjoy gitu ya, yang nonton juga enjoy. Mungkin yang kurang itu mungkin keramian keriuhannya karena Penonton memang ya? kan kaget ya dari 2 tahun corona baru Oh, ada iya. lagi tuh acara seperti ini. Kalau dulu-dulu itu justru tiap tahun tuh sampai ada yang bawa drum, bawa Trompet, trompet. Nah, mungkin kalau sekarang kan masih agak kaku karena 2 tahun 2 tahun berhenti vakum. gitu. Tapi ya secara keseluruhan Grand Final tahun sekarang itu termasuk yang sisi penyelenggaraannya itu tidak ada satu kekurangan. Alhamdulillah tidak ada satu kekurangan dari sisi panitia ya. Gitu ya. Nggak tahu nih kalau teman-teman peserta mungkin di belakang kan hanya diarahkan gitu kan, kalau kita ngelihatnya dari depan. Gitu. Jadi benar-benar kemarin yang aku rasain juga gitu kan, selama proses grand final menuju grand final pas turun dari Gatrik tuh masuk lewat depan kan Pi, tapi dekornya belum Belum beres semua juga udah aduh merinding. Terus lihat panggung Semegah itu benar-benar ini juga pertama kali bisa kayak tampil di panggung Semegah itu gitu Pi. Benar-benar nggak sia-sia proses selama mulai audisi, karantina sampai grand final tuh benar-benar kayak terbayar, kayak apa ya, kebanggaan tersendiri buat keluarga juga kan. Oke, kita lanjut lagi pas di grand finalnya nih. Dari Teh Devi ada nggak sih persiapan pas di backstage ya, menuju Q&A gitu, ada kayak misalkan belajar atau sama teman-teman ngapain aja sih di backstage gitu? justru di boro-boro kepikiran buat mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan ya, Pi. Di sana tuh kita bener-bener hektik banget, Mbah. Sumpah, jadi kayak gak mikirin lah gitu ya pertanyaan apapun, tapi kalau overthinking sih ada. Jadi kayak aduh aku takut nih jawabannya pertanyaannya gitu dapat yang susah atau yang gimana tuh sempet juga aku berdua sama jejak aku Kang Ihsan, kita tuh duduk di pojok gitu sambil ngomong nanti kita gimana ya gitu kan, jadi inget kan, jadi flashback lagi. Tapi ya alhamdulillah pas udah di panggung udah ditanya gitu ya pas sesi Q&A-nya, alhamdulillah Lancar. Jadi kalau misalkan udah Q&A mah para finalis teh merasa plong gitu ya. aduh Pi, regret gitu Pi, plong bener-bener yang awalnya overthinking kayak aduh nanti gimana gerakan gimana, terus kalau ditanya gimana pas udah Q&A mah alhamdulillah pasrah, semuanya dipasrahkan gitu kan, hasilnya yang terbaik pokoknya gitu. Itu proses selama dari karantina menuju grand final gitu kan. Jadi teman-teman perlu kita ketahui juga proses grand final ini cukup apa ya, ibaratnya kita hektik banget ya Tapi berarti. memorable banget ya, Bang. Nah benar, memorable banget, sangat-sangat sampai sekarang pun hal-hal dari mulai masuk ke Islamic Centernya, terus di backstage itu juga banyak cerita ya Teh Devi. Banyak. Bener. Nah pokoknya teman-teman nih yang the next Moka Kabupaten Ciamis selanjutnya, kalau misalkan apa ya nggak sabar pengen ikut Moka terus nanti nggak ngerasain gimana proses grand finalnya, tunggu aja, kita akan buka pendaftaran coming soon ya Pi. Coming soon aja dulu. Coming soon aja dulu, nanti kita dikasih tahunya ya paling nanti aja ya. Oke. Nah itu tadi udah tahu ya berarti kurang lebih gambaran dari proses audisi sampai dengan grand final. Mungkin dari Papi Ihsan ada kayak pesan atau harapan dulu deh Pi buat Moka 2022 ini yang sekarang kan lagi ngejalanin namanya itu pengabdian mungkin ya Pi ke masyarakat, kita ngadain program kerja. Dari Papi ada harapan buat Moka 2022? Kalau harapannya ya kayaknya setiap tahun sama mungkin ya Pak, kalau bisa meregenerasi kehebatan angkatan sebelumnya lah. Intinya kehebatannya itu bukan dari sisi prestasinya aja, kita kan punya tagline galuh juara galuh ngaju mantara gitu. Jadi juara dari segi internal boh tina eksternal lah gitu. Jadi memang harapan saya dan teman-teman dari Yayasan Paguyuban Mutia Kabupaten Ciamis itu bahwa
adik-adik yang baru ini bisa mengabdikan dirinya ke masyarakat dalam berbagai bidang gitu, nggak hanya kalau mungkin kan selama ini tugas Mojang Jajaka hanya sebagai duta seni pariwisata budaya. Iya. Eta mah teu yang ditaruh eta mah sudah kewajiban teman-temannya Mojang Jajaka. Tapi kan di hal lain teman-teman ini punya tanggung jawab untuk memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Nah, jadi estafet dari perjuangan teman-teman Mojang Jajaka 2020 itu dilanjutkan kembali sama adik-adik yang baru ini, gitu. Harapannya sih seperti itu. Kemudian harapannya selain kita bisa terjun langsung ke masyarakat, teman-teman juga nantinya akan punya prestasi lain yang bisa lanjutan ya, seperti senior-senior kalian yang sudah ada di mana-mana gitu. Amin. Oke, itu harapan dari Papi buat Moka 2022. Moka 2022 yang nonton, tolong ya diingat nih. Harapan dari Papi, kita harus selalu bisa mengabdi ke masyarakat dan juga bisa berprestasi, bisa membanggakan nama Kabupaten Ciamis di tingkat yang lebih tinggi. Oke, dari Teh Devi, apa nih harapannya buat Moka 2022 yang kita sekarang lagi bersama-sama nih terjun ke masyarakat? Harapannya dari aku tiada lain tiada bukan jaga rasa kekeluargaan yang udah kita bentuk bareng-bareng. Betul. Terus juga titip satu, walaupun kita nanti udah lengser, kita udah gak pisah. Aku pokoknya gak mau ada pisah-pisah deh gitu ya. Ketemu nyaman banget sama kalian semuanya. Terus juga kalau untuk sekarang semangat buat ngerjain proker-prokernya, kita harus terus bareng-bareng yang ngerjain prokernya supaya goals gitu ya. Oke, betul banget. Amin. Oke, itu tadi harapan dari Teh Devi sebagai Mojang Kabupaten Ciamis dan juga dari Papi Ihsan selaku mentor dari Moka Kabupaten Ciamis. Mungkin terakhir dari Papi apa ya saran atau mungkin di sini ada teman-teman nih mau ikut Moka selanjutnya apa ada pesan nggak dari Papi yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton gitu? Iya, intinya kalau teman-teman ingin ikut audisi Masanggiri Mojang Jajaka tahun berikutnya, yang harus dipersiapkan itu ya segala macam hal yang sekiranya akan saya bawa dan jadi perbekalan buat menjadi kepilih jadi sosok Mojang Jajaka Kabupaten Ciamis yang akan kita pilih gitu. Contohnya apa aja tadi udah di spill, di Instagram juga banyak di spill, nanti juga kita akan sering spill. Jadi kalau teman-teman ikut suatu kompetisi, teman-teman alangkah baiknya itu mencari tahu dulu. Betul. Kompetisi itu nyarinya sosok seperti apa? Apakah saya masuk ke kriteria tersebut atau tidak? Apakah saya sudah mumpuni atau potensi saya sudah cukup untuk menjadi perbekalan saya di saat audisi atau tidak gitu. Intinya adalah yang kita cari adalah anak-anak muda yang mau belajar, Pak. Betul. Gitu, belajar bersama, berjuang bersama, berkontribusi bersama. Jadi ada beberapa teman-teman yang sudah punya nama dengan prestasi, segudang prestasi ya, nasional, internasional, tapi kita reject misalkan. Karena memang ada beberapa hal yang tidak masuk ke dalam kriteria yang kita cari gitu. Atau misalkan ada yang secara fisik looknya bagus gitu, tapi belum tentu kita ambil karena memang ada sisi-sisi lain yang harus dilengkapi selain looknya yang bagus gitu. Jadi antosan jadi mudah-mudahan tahun depan peminat peserta audisinya lebih banyak, potensinya lebih bagus. Jadi ini terbuka untuk seluruh adik-adik dari seluruh Kabupaten Ciamis, Badeti Purwadadi, Badeti Pamarican, Badeti Banjarsari, dari seluruh kecamatan Kabupaten. Jadi nggak hanya dari kotanya aja, justru dari mana-mana kita sangat terbuka bahwa potensi-potensi anak di daerah ini justru banyak yang berlian yang belum terlihat. Ya, Bi. Itu. Jadi buat teman-teman nih, the next Moka Kabupaten Ciamis tadi ya udah di-spill sama Papi apa aja yang perlu disiapin. Yang paling penting adalah teman-teman mau belajar dan juga good looking doang itu nggak cukup ya, Pi. Ada hal-hal lain yang perlu dipersiapkan juga sama teman-teman. Oke, nggak kerasa nih podcast kita udah di ujung acara ya, dari awal tadi audisi sampai grand final sampai juga di spill mungkin persiapan yang perlu teman-teman persiapin kalau mau jadi Moka Kabupaten Ciamis. Oke, mungkin itu aja di podcast with Moka yang pertama. Jangan lupa nonton podcast with Moka Kabupaten Ciamis ini di channel YouTube Paguyuban Moka Ciamis. Oke, see you guys. Dadah. Hatur nuhun.